Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini. Tema perkuliahan hari ini yaitu penjualan cicilan, merupakan strategi pengembangan usaha juga sebenarnya. Yang awalnya kemarin kita telah membahas strategi mengenai penjualan konsinyasi, sekarang penjualan cicilan. Seandainya di konsinyasi misalnya tidak berhasil, ya kita jual cicil lah gitu. Ya gitu. Nah, penjualan materi kali ini ya terdiri dari yang akan kita bahas itu pertama adalah konsep penjualan cicilan, terdiri dari penjualan cicilan harta bergerak, harta tak bergerak, penjualan reguler dan antar waktu, barang dagangan, dan yang kedua pencatatan metode pendekatan laba kotor pada penjualan cicilan, metode cicilan atau metode kas diterima, keempat bunga atas kontrak penjualan. Materi ini akan kita lalui dalam 3 minggu sebenarnya. Minggu ke-9, minggu ke-10, dan minggu ke-11. Sedangkan sub CPMK, ya, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama adalah menjelaskan konsep penjualan cicilan. Kedua, menganalisis penjualan cicilan. Yang ketiga, memproses transaksi penjualan cicilan. Yang keempat, menyusun pelaporan keuangan penjualan cicilan. Dan yang kelima, menganalisis laporan penjualan cicilan. Itu materi-materi dan capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Sebelum kita menjelaskan ke materi ini, penjualan cicilan, agar kita masuk ke dalam suasana belajar mengenai tema ini, kira-kira ada yang paham nggak apa sih penjualan cicilan itu? Kan kita sering tuh mendengar ya di rumah-rumah tuh motor dicicil, mobil dicicil, rumah dicicil gitu. Kira-kira apa sih penjualan cicilan itu? Bisa dijawab oleh Teh Mayang Sari. Teh bisa jawab? Ya. Penjualan cicilan, ya silakan. Penjualan cicilan itu kayak penjualannya penjualan yang dilakukan perjanjiannya itu sebentar Pak. Penjualan cicilan itu yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, jadi nggak sekaligus langsung dilunasin di awal, tapi dicicil gitu. Ya, bagus ya. Terima kasih jawabannya. Yang lain juga paham ya, makna dari penjualan cicilan itu yaitu pembayarannya secara bertahap. Pasti antara penjualan secara tunai dan penjualan cicilan, maka
biasanya penjualan cicilan itu lebih mahal daripada dijual secara tunai. Ya, maka selisih antara tunai dan cicilan maka biasanya dikatakan sebagai bunga. Gitu ya. Kasarnya gitulah. Kalau penjualan cicilan pasti lebih mahal dengan tunai. Selisih antara tunai dengan cicilan berarti di situ ada aspek bunga. Oke, kita bahas ya. Tetapi yang akan kita bahas itu bukan sekedar deskripsinya, ya, apa itu penjualan cicilan, tapi yang akan kita bahas tetap adalah bagaimana melakukan pencatatannya gitu. Akuntansi itu selalu mencatat, melaporkan, mencatat, melaporkan. Oke, kita definisikan nih. Penjualan cicilan adalah penjualan barang dagangan yang dilakukan dengan cara pembayarannya secara bertahap, di mana pembayaran yang terjadi dalam transaksi penjualan angsuran adalah pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran secara periodik. Jadi ada uang muka dan ada pembayaran secara periodik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak penjual dalam menetapkan kebijakan penjualan cicilan. Yang pertama, pihak penjual biasanya melindungi diri dan memperoleh jaminan kalau pihak pembeli gagal dalam menyelesaikan pembayaran menurut kontrak. Kedua, pihak penjual kredit melengkapi barang-barang dengan proteksi seperti perjanjian, tugas hipotek barang, chattel trust, akte perwalian, faktor hak gadai, equipment trust, penjualan bersyarat, dan trust receipt. Yang sering di kita itu dibuatkan perjanjian antara pembeli dan penjual. Kalau Anda seandainya melakukan pembelian secara kredit, hati-hati, maka harus dibaca secara sesama mengenai perjanjian itu. Jangan sampai di dalam perjanjian itu merugikan Anda. Biasanya kita langsung paraf-paraf tanpa membaca. Tapi sebaiknya dibaca ya secara baik. Itu implementasi yang harus kita lakukan. Ketiga, menetapkan bentuk bunga surat berharga dan menggambarkan hak-hak kreditor, debitor, dan pihak ketiga terhadap bunga surat berharga tersebut tanpa memandang pada perjanjian yang telah dipilih pihak-pihak tersebut. Upaya untuk mengurangi atau menghindari kerugian pemilikan kembali, pihak penjual harus mempertimbangkan tindakan pencegahan. Yang pertama, uang muka yang ditetapkan harus cukup besar untuk menutup penurunan nilai barang, karena perubahannya dari barang baru menjadi barang bekas. Kedua, periode pembayaran cicilan harus tidak terlalu lama atau panjang. Sebaiknya tiap bulan. Disarankan per bulan. Kalau mobil, motor, rumah juga sama sih per bulan. Ya. Pembayaran cicilan berkala tidak harus melebihi penurunan nilai barang yang terjadi di antara pembayaran berkala. Apabila nilai barang ini melebihi saldo kotor kontrak yang belum dibayar, maka pihak pembeli segan untuk tidak memenuhi kontraknya. Sekarang metode penetapan laba kotor pada penjualan cicilan ini kita baru mulai ke akuntansinya. Kalau sudah ada metode laba kotor berarti ini akan bagaimana perlakuan akuntansinya.
Ada dua pendekatan yang diambil pada penetapan laba kotor atau penjualan cicilan. Yang pertama, laba kotor dikaitkan dengan periode penjualan. Dan yang kedua, laba kotor dikaitkan dengan periode penagihan perkas atau kontrak cicilan. Laba kotor dalam periode penjualan, maka laba kotor dapat kita tetapkan pada saat penjualan. Saat di mana barang-barang ditukarkan dengan klaim secara hukum dapat dipaksakan terhadap pelanggan atau konsumen. Kedua, prosedur ini membutuhkan penetapan semua beban yang menyangkut penyelenggaraan penjualan piutang tak tertagih pada saat penjualan. Hal ini dilakukan dengan jalan mendebit perkiraan beban yang bersangkutan dan dengan mengkredit penyisihan untuk beban yang diantisipasi. Penetapan laba kotor atas penjualan dalam periode di mana penjualan itu terjadi relatif mudah ditetapkan dan sehat dari sudut teori. Selanjutnya adalah penetapan laba kotor dalam periode penagihan perkas. Prosedur penetapan laba kotor dalam periode penagihan perkas adalah sebagai berikut. Pertama, penagihan dipandang sebagai perolehan kembali harga pokok. Kedua, penagihan dipandang sebagai realisasi laba. Ketiga, penagihan dipandang sebagai perolehan kembali harga pokok dan realisasi laba. Pada metode bagian ketiga di atas, mengharuskan penetapan laba kotor sebanding dengan penagihan. Disebut sebagai akuntansi dengan metode dasar cicilan. Apabila laba kotor dipandang sebagai kontijen, kontijen itu artinya bersyarat, pada penagihan perkas, maka penetapan laba kotor atas keseluruhan periode penagihan dapat didukung dibandingkan dengan prosedur alternatif tersebut. Metode cicilan. Metode cicilan dalam perkiraan, maka selisih antara harga jual kontrak dan harga pokok penjualan dicatat sebagai laba kotor yang ditangguhkan. Kalau metode cicilan yang ditangguhkan. Saldo ini ditetapkan sebagai pendapatan yang secara berkala membandingkan periode penagihan uang kas terhadap harga jual. Dengan kata lain, prosentase laba kotor awal atas penjualan diperhitungkan pada penagihan berkala untuk menentukan jumlah yang harus ditetapkan sebagai pendapatan. Pada tiap akhir periode, saldo laba kotor yang ditangguhkan yang masih terdapat dalam buku sama dengan persentase laba kotor yang diperhitungkan atas saldo piutang cicilan pada tanggal itu. Penangguhan laba kotor pada dasarnya menyatakan penangguhan hasil penjualan yang disertai dengan penangguhan harga pokok penjualan yang berkaitan dengan hasil penjualan. Penangguhan laba kotor dapat menyatakan penangguhan biaya yang dikeluarkan dalam promosi penjualan cicilan. Akuntansi dengan metode cicilan berarti penangguhan laba kotor tetapi penetapan biaya penjualan dari administrasi dalam periode pengeluaran. Metode cicilan yang melaporkan laba kotor dapat digunakan untuk tujuan pajak penghasilan dalam harta benda tak bergerak oleh agen-agen penjual yang secara teratur melakukan rencana penjualan cicilan.
teoritis ya. Kalau memang sulit dipahami, nanti kita akan permudah dengan contoh soal. Penjualan harta bergerak dengan dasar cicilan. Misalnya, contoh ya, pada tanggal 1 Oktober 2016, Westwood Realty Co. menjual mesin yang nilai bukunya sebesar 30.000 kepada SF West dengan harga 50.000. Dalam penjualan ini, Westwood Realty Co. menerima uang muka per kas sebesar 10.000 dan wesel hipotek sebesar 40.000 yang dibayar dalam 20 kali cicilan per semester. A 2.000 ditambah bunga 12% atas pokok yang belum dibayar. Komisi dan biaya lainnya atas penjualan ini berjumlah 1.500 dibayar tunai. Cicilan-cicilan reguler, pokok dan bunga atas wesel hipotek diterima oleh pihak penjual dalam tahun berikutnya, yaitu tahun 2017. Diminta buatlah jurnal untuk transaksi di atas. Ya, 1. Laba kotor ditetapkan dalam periode penjualan. 2. Laba kotor ditetapkan berkala yang sebanding dengan penagihan. Kita lihat simak nih. Berapa sih laba kotornya? Kita lihat nih. Penjualannya 50.000. Dijual 30.000. Maka laba kotor itu sebesar 20.000. Pokoknya laba kotor penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Itu laba kotor. Jadi kalau kita kasih contoh, kalau Anda belanja misalnya ya, baju 100.000, Anda jual 150.000, maka laba kotornya itu 50.000. Kenapa dikatakan kotor? Karena masih ada biaya-biaya lain. Terus berapa piutang yang masih atau yang harus ditagih kepada SF West? Kita lihat harga jualnya 50.000, dia ngasih uang muka 10.000. Maka piutangnya 40.000. Nah, piutang 40.000 itu dibayarnya dengan surat wesel. Biasanya surat weselnya sekaligus dibayar, tetapi di situ ada tanggal pencairannya. Ada juga di dalam bisnis kita, kalau kredit mobil misalnya, kita bisa langsung ngasih sekian puluh biliet giro. Tetapi tanggalnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, tidak sama tanggalnya. Ya, di sana lihat 40.000 dicicil dalam 20 kali. Berarti per semesternya adalah 2.000. Ini ditambah bunga 12% atas pokok yang belum dibayar. Berarti dari pokok, kalau dari pertama yaitu dari 40.000. Kalau yang kedua berarti dari, misalnya kalau dibayarnya setahun itu 2 kali, berarti dikurangi 4.000 dari 36. Itu kasarnya ya. Oke. Mari kita jawab. Diasumsikan bahwa periode fiskal perusahaan adalah tahun kalender. Jika cicilan ditagih secara berkala sampai wesel itu dibayar lunas, maka ayat-ayat jurnal harus terus dibuat dengan cara seperti ditunjuk di atas. Keuntungan bersih atas penjualan harta benda ini ditetapkan berbeda. Ada 2 metode. Pertama, penetapan laba dalam periode penjualan yang menghasilkan keuntungan sebesar 18.500, yaitu dari 20.000 dikurangi 1.500 pada tahun 2016. 20.000-nya itu diambil dari laba kotor, yaitu penjualan sebesar 50.000
dikurangi 30.000 harga pokoknya. Yang kedua, menetapkan laba berkala dalam proporsi penagihan penghasilan keuntungan sebesar 2.500. Nah, kalau yang ini adalah secara berkala, yaitu dari 4.000 dikurangi 1.500. 4.000-nya diperoleh dari mana? Ya. Yaitu dari laba kotor, proporsi laba kotor dari 10.000, 40%. Ya. Pada tahun 2000 dan di keuntungan dalam tiap tahun berikutnya adalah 10 tahun masing-masing adalah 1.600, yaitu 40% dari 40.000. Karena tahun pertama ini kenapa 4.000 laba kotornya, yaitu diperoleh dari uang muka sebesar 10.000. 10.000 kali 40%, 4.000. Dari mana 40%? Yaitu diperoleh dari laba kotor 20.000 dibagi 50.000, ya. Jadi 40%. Nah, jika ternyata pembayaran kontrak tidak terpenuhi, ini normatif ya, saya langsung lihat aja ke transaksi. Pertama nih, 1 Oktober 2016, mesin nilai buku 30.000 dengan harga 50.000. Ini dijual nih. Kalau penerapan laba kotor dalam periode penjualan, dia menjurnal piutang SF West, piutang 50.000, mesin dikredit 30.000, dan laba kotor atas penjualan mesin 20.000. Nah, akun laba kotor atas penjualan mesin ini untuk kasus ini dianggap sebagai pendapatan atau nominal account. Nominal account berada di income statement. Sedangkan penetapan laba kotor dalam periode penjualan dalam proporsi penagihan, maka di jurnalnya adalah piutang dari SF West 50.000 mesin nih. Laba kotor yang ditangguhkan, ini bedanya itu aja, mendeskripsikan ini laba kotor atas penjualan mesin, di sini laba kotor yang ditangguhkan. Nah, laba kotor yang ditangguhkan itu termasuk real account, yaitu akun yang ada di dalam neraca di sebelah kredit. Diterima uang muka 10.000 dan wesel hipotik sisanya 40.000. Maka ini kas 10.000, piutang wesel hipotik dan piutang SF West 50.000. Nah, jadi piutang ini berkurang nih, jadi 0. Asalnya debit terus kredit. Ini juga kedua metode ini sama. Dibayar biaya penjualan, ini biaya penjualan 1.500, ini juga sama kedua metode tersebut dalam melakukan penjurnalan. Yang ketiga adalah 31 Desember 2016, adjustment. Ini penyesuaian. Satu adalah bunga yang masih harus diterima atas wesel hipotik, yaitu dari 40.000 sebesar 12% untuk 3 bulan. 3 bulannya itu diambil dari Oktober, November, Desember. Jadi 3/100, 3/12, 12 itu 12 bulan dalam 1 tahun, kali 12% kali 40.000, hasilnya 1.200. Maka piutang bunga pada pendapatan bunga 1.200. Ini juga sama ya jurnalnya. Nah, sedangkan menggunakan metode laba kotor berdasarkan cicilan harus adjustment laba kotor yang ditangguhkan dan laba yang direalisasi. Ya. Jadi laba kotor dari laba kotor 20 yang ditangguhkan 20.000, yang terrealisasi berapa? Nah, karena yang terrealisasi ini 40% dari 10.000, maka di sini di jurnal laba kotor yang ditangguhkan.
laba kotor yang terrealisasi. Nah, laba kotor yang terrealisasi masuk ke dalam income statement account atau account yang ada di dalam income statement. Nah, maka dikurangi itu laba kotornya tinggal berapa? Berarti 20.000 dikurangi 4.000 tinggal 16.000. Setelah itu dibuat closing entry untuk menutup perkiraan nominal. Laba kotor atas penjualan mesin 20.000 kalau menggunakan metode ini ya. Karena 20.000-nya ini dianggap laba terlalu tinggi, maka harus berapa sih realnya laba itu gitu. Kedua, pendapatan bunga ini dari sini diambil, dan yang ketiga biaya penjualan ya, dan yang selanjutnya ikhtisar lugi raba, selisihnya. Ini untuk menutup account real nominal account. Yang kedua adalah laba kotor yang direalisasikan, ini terrealisasi 4.000 asalnya di kredit menjadi debit, terus pendapatan bunga 1.200, biaya penjualan 1.500 ya. Dan ikhtisar lugi raba 3.700. Nah, sebenarnya nih kalau di compare akan sama nih. 20.000 dikurangi 18.700, hasilnya pasti 1.300. Ini sama nih, 20.000 dikurangi 3.700, hasilnya ini 16.300 di ini sama, hasilnya sama ya. Oke, selanjutnya pada 1 Januari untuk mengimbangi reverse bunga yang masih harus diterima yang ditetapkan pada akhir periode sebelumnya. Untuk penetapan laba dalam periode penjualan, dia pendapatan bunga pada piutang bunga 1.200. Ini juga sama, metode ini sama ya, menjurnalnya untuk reversing entry. Nah, untuk April diterima cicilan sebesar 2.000 dan bunga atas pokok 40.000, yaitu 40.000, 12% untuk 6 bulan. Ini cicilan pertama nih. Ya, 2017 itu cicilan pertama. Yaitu kas 4.400, piutang wesel hipotik 2.000, pendapatan bunga 2.400. Sudah menjadi umum ya, kalau penjualan cicilan sangat lama, bunga lebih tinggi dari harga pokok. Kalau Anda tidak yakin, silakan tanya kepada papa gitu yang ngambil perumahan yang jangka panjang ya, boleh ditanya. Ini juga yang kedua, jurnalnya sama. Yang menyebabkan beda antara kedua metode itu terletak pada jurnal penyesuaiannya saja. Ini kalau Anda mau memperdalam mengenai ini, harap Anda baca lagi mengenai accrual and deferral, judulnya itu. Di akuntansi dasar saya biasa kalau dulu ngajar di situ. Ya, ini 31 Desember menyesuaikan satu bunga yang masih harus diterima ya atas wesel hipotik 36.000 ya, jadi 40.000 dikurangi 4.000 karena sudah dibayar gitu ya, cicilan semester 1 tahun nih
Jadi kali 12% hasilnya 1080. Ini 3 bulannya pasti dihitung dari Oktober ya. Sedangkan menggunakan metode penetapan laba dalam periode penjualan, dalam periode penagihan, dia menjurnal piutang bunga West Ham hipotek 1080, pendapatan bunga 1080, laba kotor yang ditangguhkan, dan laba kotor yang direalisasi. Artinya dari 4.000 yang diterima, berapa laba yang telah real diperoleh. Dari ini nih, kas yang diterima cicilan 4.000, berapa real yang diperoleh. Yaitu 40% kali 4.000, hasilnya 1.600. Nah, ini untuk menutup perkiraan modal nih, sama dengan yang tadi ya. Penetapan laba dalam periode penjualan, pendapatan bunga 4.560, ikhtisar rugi laba 4.560, penetapan laba dalam periode penjualan dalam proporsi penagihan periode penerimaan kas. Laba kotor yang ditangguhkan 1.600, pendapatan bunga 4.560, dan ikhtisar rugi laba 6.160. Nah, saya materinya untuk session pertama, karena ini panjang ya, ada beberapa slide, saya coba satu persatu soalnya kita bahas. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri? Ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan? Bapak Halo? pengen lihat lagi yang slide ke-14. Oke. Ini ya. Tadi tuh Dulu dikit. kayak ini. Apa tuh? Piutang bunga wesel hipotek. Bukan. Kan itu teh 1.200 teh dapatnya dari 40.000 dibagi 12%, bukan Bapak? Yang 1.200 ini ya? Yang ini Iya. bukan nih. Yang piutang bunga wesel hipotek. Kita menghitung nih. Saya baca lagi ya. 30% adjustment bunga yang masih harus diterima atas wesel hipotek 40.000. Jadi diambil dari 40.000. Kan belum dicicil tuh yang 40.000 itu. Ya. Jadi dihitung kali pokoknya 40.000 kali 12% atau 200 kali 3/12. Oh. Oke. Iya, Bapak. Dah, paham. Ya. Ada yang lain? Nah, sebagai tugas ya, agar Anda mudah, saya belum kasih tugas yang lain, ini aja salin lagi gitu. Disalin lagi, dicari rumusnya, diperoleh agar memudahkan dalam belajar. Bisa ya? Disalin lagi bisa ya? Insya Allah bisa, Insya Pak. Allah. Penutup ya, manfaat kita belajar mengenai penjualan itu, penjualan aktifat tetap
Aktiva tetap biasanya ya di sini itu kita menjadi hati-hati di dalam apakah kita membeli itu tunai atau kita cicilan gitu. Kita hitung kayak gitu manfaatnya. Kalau misalnya tunai pasti lebih murah. Maka kita hitungkan bandingkan dengan bunga bank gitu. Kalau kita sudah belajar ke manajemen investasi tentunya. Ya. Jadi kita banding-banding lebih tunai, tapi kalau kita banyak uang ya tunai saja gitu. Kalau tidak kita banding kita hitung ya udahlah kredit gitu. Nggak masalah. Jadi kita belajar itu sebenarnya mungkin. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Minggu depan kita akan mempelajarinya bagaimana jika dari penjualan cicilan ini customer tidak mampu membayar. Bagaimana perlakuan akuntansinya. Tolong itu juga Anda pelajari dulu karena tadi itu Anda belajar, pas saat ini kita diskusi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih nih dari UMPP dari Jawa Tengah. Kapan-kapan yang dari Sukabumi main ke Jawa Tengah ya? Atau dari Jawa Tengah main ke Sukabumi? Ya, dalam pertukaran pelajar ini mudah-mudahan Anda saling bersilaturahmi. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.